Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Rastra Ksatria, dan kisah ini adalah kisah Bang Jali. Oh, kisah Bang Jali selalu keren ya. Ini salah satu tokoh ikonik juga nih di channel Ilo Bercerita. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke kampung Bang Jali. Kiriman santet untuk Pak Guru. Pagi menjelang siang, cuaca di Jakarta dan sekitarnya terasa panas menyengat. Sinar matahari terasa membakar apapun yang ada di bawahnya. Tapi panasnya hari itu tak sepanas saat Bang Jali yang baru saja pulang dari sekolah SD tempat Toing, anak satu-satunya, bersekolah. Ya, Bang Jali baru saja dipanggil oleh Bu Ani, wali kelas Toing, akibat kelakuan nakal Toing di sekolah. Toing sebenarnya adalah anak yang periang, tapi dia memang terkenal suka berkata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh anak seusianya. Langkah Bang Jali semakin dipacu ketika rumah orang tuanya mulai terlihat dari kejauhan. Panas di kepala akibat paparan sinar matahari dan panas di hati akibat mendengar aduan dari Bu Ani tentang kelakuan Toing di sekolah. Ditambah lagi Bang Jali yang belum ngopi sedari pagi membuat hari itu terasa sangat spesial untuk dirinya. "Assalamualaikum," ucap Bang Jali di depan pintu rumah orang tuanya yang terbuka lebar. "Waalaikumsalam," sahut Babe Roup dan Nya Oda hampir berbarengan. Jali melepas sendalnya yang kebesaran, lalu memasuki rumah dan mencium tangan kedua orang tuanya, kemudian duduk bersandar kasar di bangku kayu khas Betawi tempo dulu yang masih dipertahankan oleh Babe Roup yang memang menyukai gaya klasik di rumahnya yang sederhana. "Lah, lu ngapa kemari? Kan nih hari lu dipanggil ke sekolahnya si Toing," tanya Babe Roup bingung. "Lah ini baru pulang dari sekolahan, Mbak. Udah ketemu saya sama Bu Ani, wali kelas si Toing," jawab Bang Jali kesal. Jali, emang ada apaan sih lu sampai dipanggil ke sekolahan? Dapat beasiswa ya si Toing?" tanya Nya Oda dengan mata berbinar. "Mending amat dapat beasiswanya, Nya. Dapat teguran saya sama gurunya," jawab Bang Jali sambil menyulut sebatang rokok. "Bikinin kopi dulu ngapa, Nya? Belum ngopi ini saya dari pagi. Ngerokok aja sampai pahit banget ini rasanya." "Seduhin dulu kopi sana, biar enak si Jali ceritain nanti, Odah," sahut Babe Roup yang ikutan menyulut sebatang rokok. Beberapa saat kemudian, Nya Oda terlihat menenteng segelas kopi yang langsung diletakkan di meja dekat Bang Jali. "Emangnya bagaimana ceritanya sampai lu ditegur segala sama gurunya si Toing?" tanya Nya Oda yang terlihat kesal kala mendengar cucu kesayangannya mendapat teguran. "Si Toing ngomong jorok pas pelajaran bahasa Indonesia," jawab Bang Jali sambil bibirnya menyeringai gara-gara menyeruput kopi yang masih panas. "Lu kalau cerita yang tuntas ngapa? Jangan sepotong-potong," cecar Babe Roup yang mulutnya ikut menyeringai ngilu kala melihat Bang Jali berani menyeruput kopi panas yang masih mengepulkan asap. "Kata gurunya nih ya, kemarin tuh kan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, giliran pelajaran membuat kalimat nih. Si Toing paling demen banget bikin kalimat. Tapi Bu Ani gurunya udah paham banget kelakuan si Toing," ujar Bang Jali memulai ceritanya. "Lah, itu guru paham bagaimana kelakuan cucu gua? Lah bagus dong, cucu gua emang jago dia mengarang," sahutnya udah sewot. "Dengerin dulu ngapa, Odah, ini anak lu lagi cerita, jangan dipotong-potong mulu," sentak Babe Roup.
Anak-anak, hari ini pelajaran bahasa Indonesia dan kita akan membuat kalimat. Siap Bu. Wah, si Toing paling semangat tuh, ujar Bang Jali mulai ceritanya. Baik anak-anak, kita mulai ya. Siapa yang bisa membuat kalimat dengan awalan huruf K? Saya Bu. Wah, si Toing langsung ngacung itu, semangat banget. Tapi kagak dikasih sama gurunya. Lah, emang apa kagak boleh? Protesnya udah kesal. Bahayanya katanya, dan itu kan awalannya huruf K. Deh, bisa berabe kalau si Toing yang bikin. Rawan banget huruf K mah, jawab Bang Jali. Wah, akhirnya ada tuh temennya si Toing, namanya Yeyen. Dia ngacung dah tuh. Silakan Yeyen, buat kalimat dengan awalan huruf K. Kata Bu Ani, ramah banget ya Mas Yeyen. Baik Bu. Kota Bandung adalah kota kelahiran saya. Wah, bagus sekali Yeyen, terima kasih. Kata Bu Ani tuh seneng dia muridnya pinter. Bagus dari mana? Dia mau lahir di mana juga bodo amat gua mah. Celetuknya udah sewot. Namanya juga bikin kalimat. Udah. Dah, lanjutin Jali, kata Babero. Baik anak-anak, selanjutnya siapa yang bisa membuat kalimat dengan awalan huruf M? Saya Bu. Bu si Toing ngacung lagi dia, semangat banget. Tapi masih kagak boleh tuh sama Bu Ani. Lah, ngapa kagak boleh lagi? Sensi amat sih tuh guru sama si Toing, protesnya udah lagi. Bahaya katanya Nyak, pan awalannya aja udah huruf M. Lu bisa bahaya dah kalau si Toing yang ngomong bisa nyebut ituan dia nanti. Terang Bang Jali. Lagian itu guru mancing-mancing amat romannya. Tadi huruf K, sekarang huruf M. Larawan semua itu huruf, sahut Babero. Wah, akhirnya si Supri nih temennya ngacung. Ayo Supri, silakan. Baik Bu Guru, membuat kalimat dengan awalan huruf M. Manggis adalah buah kesukaan saya. Bagus, Supri, kalimat yang sangat indah, kata Bu Ani itu. Yah, bagus apaan? Kemarinannya beli manggis di warung Ceipah, asem, ujarnya Oda yang semakin sewot. Saya lanjutin dulu ini, ngapa sabar, ngapanya komennya belakangan nanti. Wah, sampai itu akhirnya tuh, sampai di huruf Z. Ayo anak-anak, sekarang siapa yang bisa membuat kalimat dengan awalan huruf Z? Saya Bu, kata Toing lagi nih sambil ngacung. Tetap dicuekin sama gurunya. Nah, di sini ternyata kagak ada yang bisa nih anak-anak yang lain. Ayo Yeyen, kalau bisa nggak apa-apa, silakan buat kalimat dari huruf Z. Nggak bisa Bu, kata Yeyen tuh. Supri silakan, ayo bikin lagi nggak apa-apa. Nggak bisa Bu, jawab Supri. Nah, mau kagak mau nih, terpaksa ada si Toing. Lah dia doang yang bisa. Baik Toing, ayo silakan buat kalimat yang bagus ya dengan awalan huruf Z. Siap Bu Guru. Wah, dia berdiri dah tuh, gagah banget. Ambil napas dia dalam-dalam. Membuat kalimat dengan awalan huruf Z. Jainuddin. Bagus sekali Toing. Ayo dilanjut, kata Bu Guru. Tuh kan, nyakati juga apa? Si Toing mah pinter, kagak bakal macem-macem dia. Awalan dia jadi cakep, Jainuddin, sautnya Oda Sumringah. Dengerin dulunya, ini lanjutannya ada lagi. Ayo Toing, silakan dilanjut. Wah, kata Bu Gurunya tuh. Si Toing narik napas lagi dalam-dalam dia. Jainuddin anunya gede. Astagfirullahaladzim, ucap Babero dan Nya Oda hampir bersamaan. Emangnya bener si Udin anunya gede? Lihat di mana itu si Toing lagi, ujarnya udah lemas. Lah mana saya tahu, Cing Udin pan udah tua. Yang pasti mah gede apa kecil saya kagak tahu. Yang pasti kisut anunya, celetuk Jali sekenanya. Nah lantaran itu tuh saya dipanggil sama Bu Ani, wali kelas dia. Bener-bener dah si Toing, bikin malu aja. Guru tuh Jali kesal. Bener-bener dah cucu gua. Jali, besok hari Minggu libur, lu ajak dah si Toing main ke rumah gurunya. Lu minta maaf sekalian biar si Toing dinasehatin di rumah gurunya. Kali aja kalau dia dinasehatin di rumah gurunya beda, bisa berubah nantinya, ujar Babero. Iya deh Bak, besok hari Sabtu atau Minggu saya ajak si Toing dah ke rumah Bu Ani, jawab Bang Jali mencoba meyakinkan kedua orang tuanya bahwa dia akan membawa Toing ke rumah Bu Ani. Kemudian ia berpamitan pulang. Bu Ani adalah wali kelas dari Toing. Dia adalah seorang guru yang baik, selalu memulai harinya dengan penuh semangat setiap pagi. Dia akan bangun lebih awal dari biasanya untuk mempersiapkan diri menghadapi hari yang baru.
Suami Bu Ani juga merupakan seorang guru, tapi dia mengajar di sekolah yang berbeda. Mereka dikaruniai satu anak perempuan yang seumuran dengan Toing. Setiap paginya, setelah melakukan rutinitas pagi, Bu Ani akan pergi menuju ke sekolah dengan senyum terkembang di wajahnya. Dia selalu siap untuk mengajar murid-muridnya dengan penuh antusiasme. Saat memasuki kelas, Bu Ani selalu disambut dengan sorak-sorai dari murid-muridnya. Mereka semua sangat menyukai Bu Ani karena dia selalu mengajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Mereka sangat bersemangat untuk belajar karena Bu Ani selalu membuat semua pelajaran menjadi menyenangkan. Dengan penuh semangat dan antusiasme, Bu Ani mengajar murid-muridnya. Dia menggunakan contoh-contoh yang menyenangkan dan membuat murid-muridnya berpikir kritis. Dan Bu Ani juga sudah menyampaikan sebelumnya kepada Bang Jali bahwa Toing sebenarnya adalah anak yang pintar dan berkarakter kuat. Toing hanya butuh bimbingan dan juga pengawasan yang baik agar bisa sukses di masa depannya. Di hari Minggu, Bang Jali bersama Toing pada akhirnya bersiap untuk berangkat ke rumah Bu Ani sesuai perintah dari Babe Raup. Ngapain sih, Be? Libur-libur malah ngajakin ke rumah Bu Guru. Libur mah pantasnya pergi ke Ragunan kek, ke Setu Babakan kek, malah ketemu guru lagi aja. Kan tiap hari Toing juga udah ketemu sama Bu Ani. Gerutu Toing sebal. Toing, anak Babe yang paling ganteng. Babe juga sebenarnya males main ke rumah Bu Guru. Mana pakai segala bawa tentengan tape uli bikin nenyak lu. Udah kayak mama aja Babe ini. Tapi ini kan semua gara-gara Toing. Makanya Toing nanti berubah jadi baya. Ya Tong ya. Minggu depan dah Babe ajak Ragunan ya. Jawab Jali merayu sang anak. Babe mah janji-janji mulu. Palingan juga ujung-ujungnya pergi ke Indomaret doang, ujar Toing sambil memakai helm bersiap naik ke motor. Bang Jali hanya geleng-geleng kepala. Singkat cerita, mereka berdua pun tiba di rumah Bu Ani dan langsung dipersilakan masuk ke dalam rumah Bu Ani yang sederhana tapi tampak rapi dan bersih. Duh, pakai repot-repot segala buat tentengan Pak Jali. Makasih ya, ujar Bu Ani berbahasa basi. Kagak repot kok Bu, itu neneknya si Toing yang bikinin. Spesial katanya buat Bu Guru, jawab Bang Jali sambil tersenyum. Sebelumnya saya makasih nih, Bu Ani mau nerima saya sama si Toing. Niat saya mau datang kemari intinya mau minta maaf atas kelakuan Toing tempo hari, dan semoga Toing bisa berubah jadi baik ya Bu. Amin, ujar Bang Jali memulai percakapan. Iya Pak, sama-sama terima kasih juga atas kunjungannya. Toing ini sebenarnya anak yang pintar loh Pak Jali. Tapi memang biar bagaimanapun tetap butuh bimbingan dan juga pengawasan. Kalau di sekolah kita guru-guru yang membimbing. Nah, di rumah Pak Jali dan keluarga yang membimbing. Mudah-mudahan Toing nantinya akan menjadi anak yang sukses ya, jawab Bu Ani sambil tersenyum. Obrolan mengalir begitu saja antara Bang Jali dan Bu Ani, sementara Toing bermain Lego bersama anak Bu Ani yang memang seumuran dengannya. Di tengah-tengah obrolan, Bang Jali mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda di rumah Bu Ani. Ya, Bang Jali merasakan ada hawa gelap yang menyelimuti rumah itu dan bersumber dari sebuah kamar yang pintunya tertutup. Bang Jali yang memang sudah mulai bisa mengendalikan kemampuannya dalam hal-hal gaib berkat bimbingan Kiai Rosid pun diam-diam mulai menerawang apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Maaf Bu Ani, suaminya kemana ya? Kok dari tadi saya kagak lihat, tanya Bang Jali yang seketika membuat raut wajah Bu Ani bersedih. Suami saya sudah seminggu ini sakit Pak Jali. Sudah dibawa pergi ke dokter, tapi katanya sakit itu hanya faktor kelelahan saja. Cuma dikasih vitamin dan beberapa obat begitu, jawab Bu Ani yang mendadak raut wajahnya berubah sedih. Maaf ini Bu, saya boleh lihat kagak Bu? Ya sekalian jenguk dah gitu, pinta Bang Jali yang langsung dipersilakan oleh Bu Ani. Semakin mendekati pintu kamar tempat suami Bu Ani berada, hawa gelap itu semakin terasa pekat
Dan ketika pintu kamar dibuka, Bang Jali langsung terdiam sesaat begitu dia melihat Pak Guru yang terbaring lemah tak berdaya di atas ranjangnya dengan mata terpejam. Tapi bukan itu yang membuat Bang Jali kaget, tapi sosok gaib yang hanya bisa dilihat oleh Bang Jali, sosok bertubuh kurus, berkepala botak, berkulit hitam legam dengan mata merah menyala, terlihat sedang duduk di atas perut suami Bu Ani. Sosok itu menyeringai kalau mengetahui jika Bang Jali bisa melihat keberadaannya. Astagfirullah, ucap Bang Jali spontan ketika matanya beradu pandang dengan sosok menyeramkan itu. Ada apa ya Pak Jali? Tanya Bu Ani yang seketika membuyarkan lamunan Bang Jali. Kagak apa-apa Bu. Ya udah Bu, kita keluar aja ya. Kesian suami ibu lagi istirahat. Mana pulas banget lagi romannya, jawab Bang Jali. Lalu kemudian mereka kembali ke ruang tamu. Ya, begitulah Pak Jali kondisi suami saya. Mohon doanya ya Pak Jali untuk kesembuhannya, ujar Bu Ani lirih. Bu, maaf ini Mas sebelumnya. Saya mau nanya, suami ibu sebelumnya apa ada masalah apa gitu ya sama orang lain ya? Tanya Bang Jali menyelidik. Memangnya ada apa ya Pak Jali? Kok tiba-tiba Pak Jali tanya seperti ini? Bu Ani justru balik bertanya. Gimana jelasinnya ya? Kalau gue bilang ada setan botak lagi nangkring di perut lakinya, pasti ketakutan, pasti agak percaya juga dia, batin Bang Jali sambil memutar otak. Memang setelah berita tentang rencana pengangkatan jabatan suami saya sebagai kepala sekolah, di situ suami saya mulai sakit-sakitan. Apa dia kepikiran ya, takut memikul tanggung jawab yang lebih berat nantinya. Suasana di rumah ini juga sekarang mulai aneh gitu Pak Jali. Sering ada suara-suara aneh kalau malam, ujar Bu Ani tiba-tiba yang membuyarkan lamunan Bang Jali lagi. Bisa jadi tuh Bu. Maaf Bu ya, saya bisa minta nama lengkap suami sama binnya sekalian gak Bu? Biar Abdul nanti saya doain ya. Tanya Bang Jali santai menjaga agar Bu Ani tidak berpikiran macam-macam. Nama suami saya Sardi bin Taslim. Sebelumnya terima kasih ya Pak Jali, ujar Bu Ani mulai tersenyum. Tak lama kemudian Bang Jali mengajak Toing yang masih asyik bermain Lego dengan anak Bu Ani di teras depan untuk berpamitan pulang. Kunjungan mereka ke rumah Bu Guru selesai dengan beban di hati Bang Jali yang merasa tak tega kala melihat kondisi Pak Sardi. Bang Jali di sana melihat bahwa sakit yang diderita oleh Pak Sardi bukanlah penyakit medis biasa, namun merupakan kiriman dari seorang pengecut yang beraninya main belakang. Setelah mengantar Toing ke rumah, Bang Jali pun langsung mengarah ke rumah Samsudin, sahabat terbaiknya. Assalamualaikum, ucap Bang Jali sambil melangkah masuk ke teras depan rumah Samsudin. Waalaikumsalam. Umben Jali gini hari main kemari, jawab Bang Sam sekaligus bertanya. Sam, anterin gua ke rumah Baju, ujar Bang Jali seraya duduk di kursi. Mau ada perlu apaan lagi sih ke sono? Tanya Samsudin. Gua mau minta tolong Sam, tapi bukan urusan gua sih sebenarnya, jawab Bang Jali sambil menyulut rokok kreteknya. Sam, ngomong-ngomong, mesin air di rumah lu rusak apa gimana ya? Tanya Bang Jali lagi. Lah, gua kan tukang benerin pompa. Lah masa iya mesin gua rusak? So tahu lu, saut Bang Sam kesal. Bukan so tahu, soalnya gua kagak ditawarin kopi dari tadi. Gua pikir mah kagak ada air di rumah lu. Jawab Jali cengengesan. Dah bilang aja ngapa pengen ngopi, pakai segala nebak-nebak kayak dukun, sungut Bang Sam lalu memanggil istrinya untuk membuatkan kopi. Tak lama kemudian, Julaiha yang biasa dipanggil Leha, istri dari Bang Sam, keluar sambil membawa nampan yang berisikan 2 gelas kopi panas. Poleha, kangen banget saya dah sama kopi bikinan empok, ujar Jali sambil meraih gelas kopinya. Bisa aja lu Li, kalau ada maunya, saut Leha tersenyum lalu masuk kembali ke dalam. Jali, sebenarnya ada masalah apa lagi sih? Sampai mau ke rumah Baji lagi? Tanya Bang Sam lalu meniup-niup kopi yang masih mengepulkan asap. Lah dikata bukan masalah gua, ini mah masalah orang lain, jawab Bang Jali sambil lidahnya melet-melet karena langsung menyeruput kopi yang masih panas.
Ya gue tahu bukan masa lalu, tapi gue juga mau tahu masalah orang itu apaan, tanya Bang Sam yang menjadi sewot. Melihat hal itu, Bang Jali pun langsung menceritakan tentang masalah yang dialami oleh keluarga Bu Ani, yang mana suaminya terbaring sakit akibat gangguan makhluk tak kasat mata, yang menurut Bang Jali sosok makhluk gaib itu adalah makhluk kiriman orang lain. Gua kasihan deh saya melihatnya. Udah seminggu lebih dia sakit, tiduran aja mengkeret. Jelas Bang Jali menutup ceritanya. Bang Sam hanya menganggukkan kepala tanda mengerti dalam hati. Dia bangga memiliki sahabat seperti Bang Jali yang peduli akan kesusahan orang lain dan langsung membantu tanpa harus diminta. Selepas asar, Bang Jali dan Bang Sam bergegas ke rumah Haji Roshid untuk berkonsultasi sekaligus meminta bantuan pada beliau. Assalamualaikum. Bang Jali dan Bang Sam kompak mengucap salam di depan pintu Haji Roshid yang selalu terbuka di siang hari. Waalaikumsalam, jawab Haji Roshid dari dalam seraya mempersilahkan Bang Jali dan Samsudin masuk. Sehat Baji, ucap Bang Jali sambil mencium tangan Haji Roshid, lalu meletakkan sekantong plastik yang berisikan kopi, gula, teh, dan rokok kesukaan Haji Roshid. Alhamdulillah sehat. Lu berdua pada sehat juga kan? Ada masalah apa lagi Jali? Lu datang kemari, tanya Haji Roshid to the point. Wah Haji to the point banget sih. Kita mau berdua datang kemari. Yang pertama tujuannya silaturahmi sama guru kita. Sama sekalian dah, saya mau minta tolong sama Mbak Haji. Jawab Bang Jali sambil cengengesan yang membuat Bang Sam sedikit gemas melihat tingkahnya itu. Lalu kemudian Bang Jali pun langsung menceritakan secara detail tentang sakit yang diderita oleh suami Bu Ani tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Jali, lu kudu dalemin lagi apa yang lu punya. Amalan-amalan yang udah gua kasih ya lu jalanin. Jangan cuma dicatat terus lu klonin. Suatu saat kalau gua pas kagak ada, pan repot. Lu mah sebenarnya bisa kalau cuma nanganin masalah yang kayak beginian. Tapi lu nya aja yang manja, dikit-dikit datang kemari, dikit-dikit lu minta tolong sama gua. Lu kudu belajar Jali, ujar Haji Roshid panjang lebar. Iya Baji, saya masih belajar juga kan Baji, ujar Bang Jali sambil menundukkan wajah. Tanpa bicara lagi, Haji Roshid berdiri lalu berjalan menuju kamarnya, meninggalkan Bang Jali dan Bang Sam di ruang tamu. Tak lama kemudian, Haji Roshid keluar dari dalam kamarnya sambil menenteng sebotol air mineral. Jali, nanti lu cari daun bidara ya. Kalau udah dapet di rumah lu siapin air seember kecil, terus lu campurin dah tuh daun bidaranya ke air tuh. Nah habis itu lu bacain dah surat Al-Baqarah sampai selesai. Nah lu bawa dah tuh air ke rumah gurunya si Toing. Sebagian airnya dicampurin di bak mandi biar orang serumah mandi pakai tuh air. Nah terus sebagian lagi dipakai buat ngepel seluruh rumah. Nah yang ini air dari gua, lu kasih indah ke pasar dia, suruh dia minum sebagian, terus sebagian lagi usapin ke mukanya, ujar Haji Roshid menjelaskan dengan detail. Kudu surat Al-Baqarah Baji, emang kagak ada bisa yang lain gitu, surat yang rada pendek kan gitu. Tanya Bang Jali mencoba bernegosiasi. Lu jangan ngebantah kalau udah diperintah, dan ingat wajib lu baca langsung, kagak boleh pakai suara rekaman dari YouTube. Pesan Pak Haji lagi seolah tahu akal bulus dari Bang Jali. Siap Pak Haji dah. Kira-kira kapan ya baiknya saya ngejalaninya? Tanya Bang Jali lagi. Ya kalau itu mah terserah lu. Mau ntar malam lebih cepet lebih baik tuh orang. Mau besok kek, mau tahun depan bebas. Kan lu yang mau nolongin tuh orang, sahut Haji Roshid ketus. Iya deh Baji, ntar malam dah langsung saya geber. Jawab Bang Jali sambil menggaruk-garuk kepalanya yang memang gatal. Setelah itu Bang Jali dan Bang Sam berpamitan pulang pada Pak Haji. Pak Haji Roshid menatap punggung muridnya itu, terlihat senyum tipis di wajah Pak Haji. Dalam batinnya dia bangga memiliki murid seperti Jali. Jali berusaha membantu orang lain yang sedang kesusahan tanpa diminta, bahkan dia melakukan semua itu dengan segala kesungguhan hati.
Sam, lu ada waktu longgar kagak nanti malam? Tanya Bang Jali dalam perjalanan pulang mereka. Apain lu? Nanya-nanya gue ada waktu apa kagak ntar malam? Tanya balik Samsudin seolah paham apa yang ada di otak Bang Jali. Ya kalau ada waktu mah lu gebir deh ya surat Al-Baqarah sampai kelar. Ntar dan bidaranya gue cariin, ujar Bang Jali penuh harap. Jali, gue mah siap-siap aja, apalagi bakal nolongin orang. Tapi masalahnya yang disuruh sama Baji kan lu. Ya kagak abdol nantinya kalau gue yang baca. Jawab Bang Sam santai. Gaya lu abdauh, bilang aja males. Sungut Jali kesal. Samsudin hanya tertawa kecil melihat sahabatnya yang terus menggerutu itu. Di malam harinya, setelah semua siap, Bang Jali bersiap melaksanakan apa yang sudah disampaikan Haji Rosid. Daun bidara sudah berhasil dia dapatkan dari pohon bidara yang tumbuh di ujung kampung. Bang Jali mengambil wudhu untuk bersuci. Setelahnya, ia masuk ke dalam kamar dengan membulatkan tekad. Ia membuang segala rasa malasnya, meyakinkan diri untuk secepatnya bisa menolong Bu Ani dan keluarganya agar terlepas dari permasalahan. Ayat-ayat suci mulai dilantunkan di dalam kamar Bang Jali, mengisi malam yang hening di kampung itu. Sesekali terdengar suara cempreng knalpot motor milik tetangganya yang bolak-balik karena memang tetangganya berprofesi sebagai ojek online yang harus sering bolak-balik mengantar pesanan. Sesekali juga terdengar trompet tukang siomay sepeda yang rutin melintas di kampung Bang Jali di malam harinya. Walau suara trompetnya tidak begitu enak didengar di telinga, tetapi rasa siomaynya sangat terasa nikmat di lidah. Bang Jali tetap fokus membacakan ayat-ayat suci, menepikan semua gangguan-gangguan yang didengarnya. Semua itu dia lakukan tulus ikhlas dari hati yang terdalam. Beberapa jam pun berlalu. Akhirnya Bang Jali berhasil menyelesaikan tugasnya. Ditatapnya seember air yang sudah tercampur air bidara dengan mata yang layu karena mengantuk. Alhamdulillah, kelar juga, ujar Bang Jali lirih dalam hatinya. Dia bertekad untuk besok langsung mengantarkannya ke rumah Bu Ani bersama Samsudin. Keesokan harinya, Bang Jali dengan ditemani oleh Bang Samsudin pergi menuju kediaman Bu Ani dengan menggunakan sepeda motor. Bang Jali memilih waktu di sore hari untuk memastikan Bu Ani sudah pulang dari sekolah. Jali, lu yakin sama Bu Ani lakinya mau nerima apa kagak apa yang lu kasih? Terus apa dia mau ngelakuin apa yang udah dipesenin sama Baji? Tanya Bang Sam di atas boncengan motor yang sedang melaju kencang hingga ia harus mengeraskan suaranya. Ya kagak tahu juga Sam. Lah gua niatnya nolong. Kalau emang jodoh ya dia jalanin biar sembuh suaminya. Urusan yang lain mah kita serahin aja main di atas. Jawab Bang Jali agak berteriak mengimbangi suara drum mesin motornya itu. Bujuk, mulut tuh jangan lebar-lebar kalau ngomong di atas motor Jali. Muka gua sampai basah ini kecipratan iler lo suwe. Sungut Samsudin kesal sambil mengelap mukanya. Sesampainya di rumah Bu Ani, Bang Jali dan Bang Samsudin disambut ramah oleh sang punya rumah. Mereka duduk berbincang di ruang tamu. Bagaimana kondisi suaminya Bu Ani? Udah rada mendingan apa bagaimana Bu? Tanya Bang Jali mengawali perbincangan. Ya begitulah Pak Jali, masih belum ada perubahan. Saya juga ngerasa rumah ini seperti terasa makin mencekam semenjak suami saya sakit. Hampir tiap malam suara-suara aneh dan bebauan aneh muncul di sini. Jawab Bu Ani lirih. Di sini Samsudin menyenggol-nyenggol kaki Bang Jali, memberikan kode agar ia segera menyampaikan apa yang menjadi maksud utama tujuan mereka berdua datang ke situ. Sebelumnya saya minta maaf ini Bu, saya kagak bermaksud lancang. Jadi waktu kemarinan saya masih Toing main kemarin tuh, saya ngerasain ada yang kagak beres nih di rumah ini nih. Hawanya kagak enak banget. Apalagi pas saya nengokin suami ibu di kamar. Wah, hawanya mangkinan kagak enak, ujar Bang Jali yang mana ia tidak menyebutkan jika ada sosok mengerikan yang berada di dalam kamar suami Bu Ani. Bang Jali takut nantinya Bu Ani semakin ketakutan. Memangnya Pak Jali bisa ngerasain juga ya? Duh, terus bagaimana ya Pak Jali solusinya? Tanya Bu Ani penuh harap. Nah, kemarinan pulang dari sini, saya ditemenin nih sama kawan saya Bang Sam. Langsung saya pergi ke rumah guru ngaji saya, Pak Haji Rosid.
Nah, saya konsultasi sama beliau. Sekarang saya datang lagi kemari. Bakal bawain ini nih, ujar Bang Jali sambil menyerahkan bungkusan yang berisi sebotol air mineral dan segalon kecil air yang sudah dicampur daun bidara pada Bu Ani. Ini apa ya Pak Jali? Dan untuk apa ya? Ini bukan ritual yang macam-macam kan ya? Tanya Bu Ani sambil menerima bungkusan pemberian Bang Jali. Terlihat keraguan pada wajah Bu Ani. Wah, aman Bu, aman. Itu mah isinya air sebotol yang udah didoain sama Baji. Nah, nanti tuh air sebagian diminumin sama Pak Sardi. Nah, sebagian lagi diusapin ke mukanya. Nah, kalau air yang segalon kecil itu air yang udah dicampurin sama daun bidara. Ama saya udah bacain surat Al-Baqarah semalam sampai kelar. Kata Baji mah sebagian airnya nanti dicampurin ke bak mandi. Nah, sebagian lagi bakal ngepel satu rumah. Insya Allah aman. Sesuai syariat. Ini mah kagak yang macem-macem Bu. Ini mah jelas Bang Jali panjang lebar. Alhamdulillah. Makasih ya Pak Jali sudah perhatian sama keluarga saya. Hari ini juga saya akan laksanakan pesan dari Pak Haji, jawab Bu Ani yang tampak terharu atas kebaikan Bang Jali. Sekarang saya izin ini sama ibu nih buat nengokin bapak di dalam. Ama saya minta waktu bentaran di dalam. Boleh ya Bu? Ujar Bang Jali lagi yang langsung dipersilakan oleh Bu Ani. Sementara Bang Jali di dalam kamar, Bang Sam menunggu di halaman sambil merokok. Ketika berada di dalam kamar yang sudah tertutup, Bang Jali melihat Pak Sardi yang terbaring dengan tubuh lemah. Wajahnya pucat seperti menahan sakit yang teramat sangat. Di atas perutnya masih nongkrong dengan santainya sosok berkepala botak, bertubuh ceking, berkulit hitam legam. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan barisan giginya yang renggang. Bujuk, ini setan mah bukan nyeremin, malah bikin jijik. Gumam Bang Jali yang langsung mengambil posisi duduk bersila, mencoba berkonsentrasi tanpa mempedulikan sosok jahat yang terus menatap tajam ke arahnya. Mata Bang Jali terpejam, bibirnya mulai bergerak perlahan membaca doa-doa yang sudah diajarkan oleh Haji Rosyid. Peluh mulai menetes di dahinya. Tak lama kemudian, mulut Bang Jali berhenti bergerak, matanya perlahan terbuka, tatapannya langsung mengarah ke tubuh Pak Sardi yang masih terbaring di ranjang, dan sosok gaib tadi kini sudah tak terlihat lagi di atas tubuh Pak Sardi. Alhamdulillah, akhirnya kabur juga tuh si botak, ujar Bang Jali lirih sambil mengusap mukanya dengan kedua telapak tangannya dan bersiap berdiri meninggalkan kamar Pak Sardi. Astagfirullah, seru Bang Jali kaget ketika dia membalikan badannya. Ternyata sosok jin pengganggu Pak Sardi itu sudah berada di hadapan Bang Jali. Ternyata sosok itu belum pergi, justru dia malah berniat menyerang Bang Jali dari arah belakang. Bucuk dah si botak, ngagetin aja lu. Belum mau pergi juga lu. Oke kalau gitu, gua keramasin sekalian pala lu yang botak, gertak Bang Jali, lalu kembali mengambil posisi duduk bersila, bersiap membacakan doa pamungkas. Tapi kali ini matanya tidak terpejam. Bang Jali menatap tajam ke arah makhluk gaib kiriman orang yang selama ini membuat Pak Sardi sakit. Sosok itu mencoba mendekati Bang Jali, tapi Bang Jali terus membaca doa-doa. Perlahan sosok itu mulai merasa tidak nyaman, lalu kemudian menggeliat kesakitan. Tak lama kemudian sosok itu meraung keras, lalu melesat keluar menembus langit-langit kamar Pak Sardi. Alhamdulillah, ucap Bang Jali lagi. Beneran kabur kagak nih si botak? Nanti ngagetin gua lagi dia. Gua Bang Jali sambil menoleh ke kiri dan ke kanan dan juga ke belakang. Kayaknya aman dah, udah hawanya juga udah rada enakan ini, gumam Bang Jali seraya bangkit lalu bergegas keluar dari kamar. Terima kasih ya Pak Jali, Pak Samsudin, ujar Bu Ani di depan pintu melepas kepergian tamunya itu. Sama-sama Bu Ani, insya Allah aman deh ya. Jangan lupa itu pesan Pak Haji disegerain, jawab Bang Jali dari atas motornya. Baik Pak Jali, setelah ini langsung saya akan kerjakan. Sekali lagi terima kasih banyak, ucap Bu Ani. Dilanjutkan Bang Jali yang berpamitan meninggalkan kediaman Bu Ani. Beberapa hari kemudian, di warung nasi uduk Bos Salma, Bang Jali terlihat sedang membantu kekasihnya itu berjualan nasi uduk malam.
warung nasi uduk Pos Salma terlihat ramai malam itu seperti malam-malam biasanya yang memang selalu ramai dikunjungi para pembeli karena rasanya yang enak, ciri khas nasi uduk Betawi. Di sebelah warung nasi uduk itu berdiri sebuah kios kecil tempat Bang Jali dan Bang Sem berjualan minuman. Ya, semakin ramai warung nasi uduk Pos Salma, maka akan semakin laris juga warung minuman Bang Jali. Assalamualaikum. Terdengar suara mengucap salam di luar warung nasi uduk Pos Salma. Waalaikumsalam, sahut Bang Jali dan Salma berbarengan. Ada Bu Guru sama Pak Guru. Ayo, ayo, masuk. Silakan duduk ya. Ujar Bang Jali sopan mempersilakan tamunya duduk yang ternyata itu adalah Bu Ani dan suaminya Pak Sardi. Makan nasi uduk ya, Pak, Bu. Tawar Bang Jali pada kedua tamunya. Aduh, kebetulan kita sudah makan malam tadi Pak Jali, jawab Bu Ani sopan. Ya mindo kalau gitu, nasi uduk si Salma mah beda, enak banget rasanya, ujar Bang Jali lagi. Salma, bikinin air ya, bakal gurunya si Toing ini. Ya, kenalin Bu, Pak, ini Salma, demenan saya, calon ibu barunya si Toing. Cerocos Bang Jali yang membuat pipi Salma merona merah. Wah, semoga hubungannya langgeng ya Pak Jali, Mbak Salma, ujar Bu Ani sambil bersalaman dengan Salma. Ngomong-ngomong, ada apa ini? Malam-malam sampai segala nyusulin saya kemari, tanya Bang Jali setelah Salma meletakkan 2 gelas teh manis hangat di meja warung. Ini Pak Jali, saya dan istri tadi sebelumnya sudah datang ke rumah Pak Jali. Tapi kata tetangga Pak Jali, kalau malam Pak Jali itu ada di warung nasi uduk. Ya akhirnya kita kesini, jawab Pak Sardi sambil tersenyum. Iya Pak, kalau saya mah dinasnya malam terus. Saya jaga warung minuman tuh di sebelah warung ini bareng sama Samsudin kawan saya. Sekalian saya juga jagain demenan saya ini, si Salma, takut digebet orang. Jawab Bang Jali penuh canda tawa. Ya, Pak Jali, kedatangan saya malam ini, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Jali atas bantuannya. Alhamdulillah, sekarang saya sudah sehat dan sudah bisa mengajar kembali, ujar Pak Sardi sambil tersenyum. Alhamdulillah, kelihatan sih mukanya Pak Sardi udah cengar, kagak kayak kemarin pas saya ke rumah. Jawab Bang Jali masih dengan candasnya. Oh iya Pak Jali, saya boleh nanya tidak terkait air yang dicampur daun bidara kemarin ya, yang Pak Jali antarkan ke rumah dan pesannya agar sebagian dituang ke bak mandi dan sebagian buat ngepel seluruh rumah. Itu maksudnya apa ya Pak Jali? Bukannya apa-apa, ini hanya sekedar untuk pengetahuan saya Pak, tanya Pak Sardi sopan. Oh iya, sampai lupa itu ngejelasin. Emang kemarin dan soal buru-buru. Kalau kata Baji mah, kenapa dituang sebagian ke bak mandi ya biar semua orang yang ada di rumah Pak Sardi keguyur tuh sama tuh air. Nah, biar sesuatu yang kagak bayang buruk-buruk yang ada di badan seluruh penghuni rumah hilang. Nah, sebagian lagi bakal ngepel rumah. Itu tujuannya biar seluruh hal-hal yang kagak baik yang ada di rumah juga hilang. Takutnya lepas dari Pak Sardi itu setan nemplok sama yang lain yang ada di rumah. Begitu sih Pak Bu yang saya tahu, jelas Bang Jali santai. Oh begitu ya Pak Jali. Wah ini pengetahuan yang sangat berguna untuk saya. Nah satu lagi Pak Jali, saya penasaran ini Pak. Kan kata istri saya Pak Jali itu sempat ngerasain sesuatu yang aneh dan sempat nanya juga apakah saya sedang ada masalah dengan orang lain. Di sini maksud saya, apa benar Pak saya sudah dikirimkan santet? Lalu siapa ya Pak orang yang tega mengirimkan santet itu pada saya? Tanya Pak Sardi berharap Bang Jali mau memberitahukan siapa orang yang sudah tega mengirimkan santet padanya. Aduh, kalau yang ini saya kagak berani ngomong dah siapa orangnya. Apalagi ngasih tahu ciri-cirinya gitu kayak yang lain-lain gitu. Takut jadi fitnah nantinya Pak. Kalau kata saya Maya, yang penting Pak Sardi sekarang udah sehat lagi. Rumah Pak Sardi juga udah adem lagi, kagak gerah kayak sebelumnya. Kalau menurut saya ini Bapak ya, siapa orangnya yang jahat yang ngirimin apa-apa sama Pak Sardi mah itu kagak penting. Anggap aja itu ujian dari Allah. Perkara siapa orangnya mah itu kan lantaran doang ya. Saya mah yakin banget kalau perbuatan jahat pasti balasannya keburukan. Begitu juga sebolaknya. Lah ngapa saya nyerocos panjang kali lebar kayak Ustadz ya? Aduh maafin ini Pak Bu, bukannya
lancang saya nasehatin. Kadang-kadang emang begini, saya suka kagak ada remnya kalau ngomong, mulutnya ngeblong aja gitu, ujar Bang Jali panjang lebar. Luar biasa Pak Jali ini. Saya sampai merinding mendengar kata-katanya barusan. Sekali lagi Pak Jali, terima kasih banyak. Saya sekarang jadi makin tenang, ujar Pak Sardi disambut anggukan puas dari Bu Ani. Waduh, sampai merinding. Jangan-jangan Bapak lapar beneran ini. Makan nasi uduk deh ya, saut Bang Jali yang disambut tawa semuanya. Baik Pak Jali, saya dan istri pamit dulu. Dan ini ada sedikit sebagai tanda terima kasih. Tolong diterima ya Pak, ujar Pak Sardi sambil menyodorkan sebuah amplop berwarna putih. Kagak usah repot-repot Pak. Mohon maaf ini, saya kagak bisa nerima kalau begini. Saya mah Pak, Bu Ani udah sabar ngebimbing anak saya si Toing yang bader banget aja, saya udah seneng. Jawab Bang Jali menolak dengan halus. Enggak repot sama sekali Pak Jali. Tolong diterima ya Pak Jali, ujar Pak Sardi lagi kembali menyodorkan amplop putih itu. Aduh maaf Pak, kagak usah Pak, beneran saya mah udah Pak, please ngapa Pak, jangan maksa-maksa lagi saya, takutnya lama-lama saya hilap beneran ini. Ujar Bang Jali yang disambut tawa semuanya. Pak Sardi dan Bu Ani sangat tersentuh melihat ketulusan Bang Jali. Akhirnya mereka berdua mengucapkan terima kasih sekali lagi, lalu berpamitan pulang. Beberapa hari kemudian, di sekolah tempat Pak Sardi mengajar tersiar kabar jika salah satu rekan Pak Sardi ada yang sudah beberapa hari ini tidak masuk kerja karena jatuh sakit. Orang itu adalah salah satu kandidat guru yang akan mengisi jabatan kepala sekolah, dan berdasarkan kabar yang diterima, sakit yang diderita oleh beliau mirip sekali ciri-cirinya dengan sakit yang diderita oleh Pak Sardi sebelumnya. Pak Sardi mencoba menepi segala prasangka buruk yang sempat terlintas di pikirannya. Dia mencoba ikhlas atas semua yang sudah terjadi dan tetap mendoakan kesembuhan bagi rekan kerja sekaligus pesaing dalam mengisi posisi kepala sekolah. Ikhlas mungkin mudah diucapkan, tapi terkadang hal itu sulit untuk dilakukan. Tapi satu yang pasti, karma pasti akan mencari jalannya sendiri. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Rastra Kesatria. Kisah Bang Jali, dan di sini bagaimana si Toing. Ampun, border banget sini anak ya. Sudah bikin kalimat dari huruf Z, dari K bahaya, M bahaya, Z nih aman sangkainnya. Ternyata masih ada akalnya banyak banget ya. Jenodin anunya gede. Anunya itu sih, tapi multi tafsir ya, bisa tangannya, bisa kakinya yang gede, bisa kepalanya yang gede, jadi banyak. Dan di sini asli, saya suka nih, saya suka banget, dan ini ikonik banget kisah-kisah seperti ini, ringan tapi dapat banget pesan moralnya juga dapat. Bagaimana seorang Bang Jali ya, yang dengan penuh kesederhanaan tapi dia menolong, dia tanpa dipinta pun ditolong itu Bu Ani ya maksudnya ya. Itu jadi luar biasa sekali. Aduh, saya jadi kebawa terus nih sama si Toing deh. Itu si Toing bener-bener dah. Dan aduh, keren banget. Dan bagaimana juga Bang Jali nggak mau ya, kan biasanya kalau orang-orang bisa gitu ngasih ciri-cirinya nih, yang nyantet kamu orangnya rambutnya segini nih, ya kan giginya sebahu nih atau gimana, pokoknya ngasih tahu tuh. Tapi di sini dia nggak perlu ngasih ciri-ciri, nggak perlu ini, karena itu ntar akan timbulnya fitnah. Nah makanya yang penting sembuh, yang penting bisa kembali normal. Terima saja dengan ikhlas apapun yang terjadi, itu kan semuanya atas izin Allah, termasuk ya manusia hanya jadi perantara, jadi lantaran kalau kata Bang Jali itu perantara maksudnya. Luar biasa sekali Mas Rastra Kesatria, keren pakai banget kisahnya. Saya sangat berharap nih di tiap minggunya Mas Rastra nulis 2 kisah ya, Bang Jali sama Wasis Gali, jangan sampai ketinggalan. Kemarin kisah Wasis Gali sudah, sekarang kisah Bang Jali, dan semoga Rastra Kesatria terus bisa berkarya, semangat berkarya. Ditunggu lagi ya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa
diklik dulu tombol subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas kirimannya, boleh dalam bentuk suara atau rekaman, boleh dalam bentuk tulisan, bebas. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.